kelompok 3 Singkong Gondrong ingin mempresentasikan proposal PKWU tentang kewirausahaan makanan yaitu kami membuat singkong gondrong. Sebelumnya perkenalkan, saya Alani Yulianti sebagai moderator dan rekan saya Nabila Fasyah Ramadhani sebagai pemateri. Saya Hanifah sebagai pemateri 2. Saya Nasiriani Putri sebagai pemateri 3. Saya Badri Siap. Saya Sumitris. Saya Elang Ali. Saya akan membacakan materinya. Bab 1, pendahuluan latar belakang usaha makanan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan bahan pangan lokal. Salah satunya adalah singkong. Sebagai komoditas yang mudah ditemukan dengan harga terjangkau, singkong memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai olahan makanan kreatif di beberapa daerah, termasuk Salatiga. Singkong bahkan menjadi hasil pertanian yang melimpah sehingga sangat mendukung peluang usaha berbahan dasar singkong. Namun banyak olahan singkong tradisional yang kurang diminati oleh generasi muda karena dianggap sederhana dan kurang variatif. Oleh karena itu diperlukan inovasi agar makanan berbahan singkong dapat kembali menarik dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Usaha singkong gondrong hadir sebagai bentuk modifikasi makanan tradisional menjadi camilan modern. Singkong diolah melalui proses pengukusan, pembumbuan, dan penggorengan khusus sehingga menghasilkan tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Kemudian disajikan dengan topping kekinian yang membuatnya lebih menarik. Inovasi ini tidak hanya memberikan cita rasa baru, tetapi juga membuat peluang usaha yang menjanjikan karena pasar camilan gurih masih sangat diminati dengan pemanfaatan bahan baku lokal yang melimpah dan biaya produksi yang relatif rendah. Usaha singkong gondrong diharapkan dapat menjadi produk kuliner yang memiliki daya saing sehingga mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis pangan lokal. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Visi dan misi usaha makanan. Visinya menjadi usaha kuliner kreatif yang mampu mengangkat kembali makanan khas daerah berbahan dasar singkong melalui inovasi modern sehingga digemari oleh semua kalangan dan berdaya saing di pasar lokal maupun nasional. Misinya yang pertama, mengelola bahan pangan lokal singkong menjadi produk inovatif dengan cita rasa dan tampilan yang menarik. Yang kedua, melestarikan makanan tradisional Indonesia melalui modifikasi yang sesuai dengan selera masyarakat modern. Yang ketiga, menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan-bahan segar, higienis, dan berkualitas. Yang keempat, mengembangkan usaha kecil menengah yang bernilai ekonomis serta membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk lokal yang sehat dan bernutrisi. Adapun tujuan dari usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi singkong gondrong keju memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan inovasi makanan tradisional berbahan dasar singkong agar lebih modern dan sesuai dengan selera masyarakat saat ini. Yang kedua, melestarikan makanan khas daerah dengan cara memodifikasi bentuk, rasa, dan penyajian tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual singkong sebagai bahan pangan lokal yang murah menjadi produk olahan bernilai ekonomi tinggi. Yang kelima, memperkenalkan produk lokal Indonesia agar dapat bersaing dengan makanan modern maupun produk impor. Yang keenam, memberikan alternatif camilan sehat dan bergizi dengan bahan alami tanpa bahan pengawet berlebihan. Profil usaha makanan. Singkong merupakan salah satu bahan pangan lokal Indonesia yang banyak dijumpai dan sering dijadikan makanan tradisional seperti getuk, lemet, atau singkong goreng. Namun di era modern ini, minat masyarakat terhadap makanan tradisional mulai berkurang karena dianggap kurang menarik dan kalah bersaing dengan camilan modern. Melihat kondisi tersebut, muncul gagasan untuk melakukan inovasi terhadap olahan singkong agar lebih menarik, praktis, dan sesuai dengan selera masyarakat masa kini. Dari gagasan tersebut, lahirlah produk singkong gondrong, yaitu hasil modifikasi dari singkong goreng tradisional yang diolah menjadi bentuk serutan panjang menyerupai rambut atau gondrong.
Setelah digoreng hingga renyah, singkong disajikan dengan topping keju parut yang gurih dan lezat. Perpaduan antara cita rasa tradisional singkong dengan sentuhan modern keju menjadikan produk ini unik, menarik, dan disukai oleh berbagai kalangan, terutama anak muda. Produk singkong gondrong tidak hanya menawarkan kelezatan rasa, tetapi juga memberikan nilai tambahan ekonomi karena bahan bakunya mudah diperoleh dan proses pembuatannya sederhana. Oleh-oleh khas daerah dengan sentuhan modern, usaha ini diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian kuliner tradisional Indonesia yang dikemas secara inovatif dan kreatif. Potensi singkong sebagai bahan pangan lokal yang bergizi, terjangkau, dan bernilai jual tinggi. Inovasi ini sekaligus membuka peluang usaha baru di bidang kuliner yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkenalkan cita rasa khas Indonesia ke tingkat yang lebih luas. Strategi pasar yang diterapkan usaha makanan dalam mengembangkan usaha singkong gondrong keju. Strategi pasar yang diterapkan difokuskan pada cara memperkenalkan produk agar dikenal luas dan diminati oleh berbagai kalangan. Produk ini menyasar konsumen dari berbagai usia, terutama pelajar, mahasiswa, dan anak muda yang menyukai camilan kekinian dengan tampilan menarik serta rasa gurih khas singkong berpadu dengan keju. Strategi utama yang diterapkan adalah mengedepankan kualitas rasa, tampilan produk, dan kemasan yang menarik. Produk dikemas dengan desain modern, praktis, dan higienis agar mudah dibawa serta memberikan kesan premium. Meskipun berasal dari bahan sederhana, selain itu harga yang terjangkau menjadi strategi penting untuk menarik minat konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam memperluas jangkauan pasar, usaha ini memanfaatkan dua jalur pemasaran, yaitu penjualan langsung offline dan pemasaran digital online. Penjualan secara offline dilakukan melalui kantin sekolah, bazar kuliner, pusat oleh-oleh, dan toko makanan ringan lokal. Sementara itu, pemasaran online menjadi strategi utama dalam era digital saat ini karena mampu menjangkau konsumen yang lebih luas dengan biaya promosi yang efisien. Media promosi yang digunakan meliputi berbagai platform dan cara untuk menarik perhatian calon pembeli. Beberapa di antaranya yaitu media sosial melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp bisnis dengan menampilkan foto dan video menarik tentang produk, proses pembuatan, serta testimoni konsumen, poster dan brosur di lingkungan sekolah, kampus, dan pusat keramaian untuk memperkenalkan produk secara langsung. Promosi langsung, sampling, memberikan contoh produk secara gratis kepada calon konsumen di acara tertentu, seperti bazar sekolah atau pameran kewirausahaan. Kerjasama dengan kafe atau warung lokal. Promosi digital menggunakan fitur iklan berbayar di media sosial seperti Instagram atau TikTok untuk menjangkau lebih banyak pembeli potensial. Dengan kombinasi strategi pasar yang tepat dan pemanfaatan media promosi yang menarik, diharapkan singkong gondrong keju dapat dikenal sebagai camilan lokal yang modern, memiliki cita rasa khas Indonesia, dan mampu bersaing di pasar kuliner kekinian. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah analisis yang akan memberikan output berupa arahan dalam sebuah permasalahan. Secara singkat, analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih hal-hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu permasalahan dari keempat sisi sekaligus yang menjadi acuan dalam sebuah analisis permasalahan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strength atau kekuatan. Produk ini memiliki cita rasa unik karena memadukan rasa gurih tradisional singkong dengan keju modern yang disukai banyak orang. Bahan bakunya mudah diperoleh, harga terjangkau, dan proses pembuatannya sederhana. Selain itu,
Tampilannya menarik dan bisa divariasi dengan berbagai rasa yang kekinian seperti coklat, balado, atau barbecue. Weakness atau kelemahan. Produk ini kurang tahan lama jika tidak disimpan dengan baik karena bahan dasarnya adalah singkong goreng yang mudah melempem. Usaha juga bisa terlambat jika peralatan dan kemasan belum memadai untuk produksi dalam jumlah besar. Selain itu, promosi awal membutuhkan upaya lebih agar produk dikenal masyarakat luas. Opportunity atau peluang pasar sangat besar karena masyarakat ini semakin menyukai makanan tradisional yang dikemas secara modern. Singkong gondrong keju juga bisa dikembangkan menjadi produk oleh-oleh khas daerah atau dijual secara online untuk menjangkau pasar lebih luas. Selain itu, tren kuliner kekinian yang memanfaatkan bahan lokal menjadi peluang besar untuk memperluas jaringan penjualan. Threat atau ancaman. Ancaman yang mungkin dihadapi adalah persaingan dengan cemilan modern lain yang sudah lebih dikenal masyarakat, seperti kentang goreng, pisang keju, atau singkong keju konvensional. Faktor harga bahan baku yang tidak stabil dan selera konsumen yang cepat berubah juga dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Alat dan bahan usaha singkong gondrong. Alat yang dibutuhkan untuk membuat singkong gondrong keju adalah sebagai berikut: 1. Pisau, telenan, wadah atau baskom, wajan, kompor dan gas, spatula, sendok, dan dapur, saringan, piring saji, mika plastik, panci. Adapun bahan yang diperlukan untuk membuat singkong gondrong keju antara lain dengan 1 kg singkong, 1 saset bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, setengah sendok, keju parut secukupnya, susu kental manis sesuai selera, garam 1 sendok makan, minyak goreng secukupnya, air secukupnya untuk merebus. Cara membuat singkong gondrong keju: kupas dan potong singkong dan kupas singkong, potong-potong sedang sekitar 5-7 cm, lalu cuci bersih. Rebus singkong, masukkan ke dalam panci, tambahkan air sampai singkong direndam. Tambahkan garam, bawang putih bubuk, dan ketumbar bubuk dan santan. Rebus hingga singkong empuk tetapi tidak hancur sekitar 20-25 menit. Tiriskan dan rendam dalam air es. Setelah matang, angkat singkong dan tiriskan. Masukkan ke dalam air es selama 30 menit. Langkah ini membuat singkong mereka dan gondrong. Goreng singkong, panaskan minyak banyak lalu goreng singkong hingga bagian luarnya garing dan mereka berambut. Angkat dan tiriskan. Tambahkan topping keju. Tata singkong di piring saji lalu beri taburan keju parut dan siraman susu kental manis. Sajikan selagi hangat dan nikmati singkong gondrong keju selagi hangat agar renyah dan lembut di dalam. Estimasi biaya: 1 singkong 1 kg harga 15, total 15. 2 keju 1 pieces 13.000, total 13.000. 3 susu kental manis 1 pieces harga 17.000, total 17. Bawang putih bubuk 1 saset harga 3.000, total 3.000. 5 ketumbar bubuk 1 saset harga 3.000, total 3.000. 6 garam 1 pieces 3.000, total 3.000. 7 minyak goreng 1 liter harga 25.000, total 25.000. 8 air 1 liter gratis. 9 mika plastik 1 pak harga 25, total 25. 10 stiker label 2 lembar harga 8.000, total 8.000. 11 santan 1 pieces harga 5.000, total 5.000. Total biaya produksi jumlah 92.000. Modal awal pembuatan singkong gondrong. B. Penentuan harga jual singkong gondrong. Perhitungan biaya produk makanan singkong gondrong keju berikut ini. Total biaya produk adalah 92.000 untuk 25 kg sehingga biaya produksinya adalah 92.000 dibagi 25 sama dengan 3.680 digenapkan
sama dengan 4.000. Untuk mendapatkan laba sebesar 40%, harga jual per pieces singkong gondrong keju dihitung dengan menambahkan 40% dari biaya produksi. 4.000 ditambah 40% dikali 4.000 sama dengan 5.600. 5.600 dikali 25 sama dengan 140.000. Keuntungan yang diperoleh adalah 140.000 dikurangi 92.000 sama dengan 48.000. Kesimpulan, produk singkong gondrong keju merupakan inovasi olahan singkong tradisional yang dimodifikasi menjadi cemilan modern. Dengan rasa gurih dan tampilan menarik, usaha ini memiliki potensi besar karena bahan bakunya mudah dan didapat. Prosesnya sederhana dan peluang pasarnya luas. Selain melestarikan kuliner khas daerah, Salatiga, produk ini juga dapat meningkatkan nilai produk serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Saran agar usaha singkong gondrong keju dapat berkembang dengan baik perlu menjaga kualitas bahan baku agar rasa tetap konsisten dan menarik. Inovasi rasa, kemasan, serta promosi melalui media sosial perlu terus dilakukan untuk menarik minat konsumen terutama generasi muda. Selain itu, kerjasama dengan UMKM lokal dan tempat penjualan oleh-oleh dapat memperluas pasar dengan menjaga kualitas dan terus berinovasi. Usaha ini berpotensi menjadi produk unggulan khas Salatiga yang diminati masyarakat luas. Sekian presentasi dari kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.